Dan Laskar Sabilillah menjadi kekuatan yang nomor wahid di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Jabbaru ya Qahharu ya Jabbaru ya Qahharu ya Jabbaru ya Qahharu ya Jabbaru ya Jabbaru ya Qahharu ya Jabbaru ya Qahharu ya Dzal Batshi Syadid ya Dzal Batshi Syadid ya Dzal Batshi Syadid. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan. Sallallahu ala Muhammad. Saya berikan ini kepada orang yang selalu direpotkan oleh saya, orang yang selalu mendapatkan marah-marahnya saya, dan saya mohon maaf kalau saya marah-marah karena itu demi kemaslahatan kepada saudara Ken Pramera. Khusus untuk Mas Ken, kalau kadang-kadang saya marah, saya kesel, jangan apa-apa, mohon dimaafkan. PWI Laskar Sabilillah se-Nusantara siap bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Satu komando. Satu komando. Satu komando. Sallu ala Muhammad. NKRI. Pancasila. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara konstitusional yang sah, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Yang harus diketahui bahwasannya PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah gerakan rakyat, khususnya kaum Nahdliyin kultural, di dalam rangka meluruskan sejarah Indonesia, sejarah leluhur, sejarah Wali Songo, dan juga meluruskan pembelokan sejarah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya oknum Ba'alwi atau Habaib. Kemudian nomor selanjutnya adalah PWI dan Laskar Sabilillah juga adalah merupakan satu gerakan untuk mengangkat harga diri, harkat daripada rakyat Indonesia, harga diri dan rakyat Indonesia, dan harga diri dan para leluhur, termasuk juga para ulama dan para kiai Indonesia yang selama ini dimarginalkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya adalah oknum Ba'alwi dan Habaib. Maka dari itu kita semua berdiri di sini dalam rangka memperjuangkan itu semua. Kita juga PWI dan Laskar Sabilillah adalah gerakan PNU-an yang didirikan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama yang berani membela Nahdlatul Ulama, berani membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, berani membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang ini mulai dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. NU-nya mulai dibelokkan, bahkan juga menyelamatkan harga diri, harkat daripada ulama dan kiai NU yang kadang-kadang dimarginalkan, kadang-kadang direndahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya adalah klan Ba'alwi dan Habaib. Maka kita di sini berdiri adalah untuk kebangsaan, kita berdiri untuk kerakyatan, kita berdiri untuk keagamaan, khususnya kita semua dalam berdiri di sini dalam rangka memperjuangkan yaitu kemuliaan, kesucian daripada nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicangkokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya klan Ba'alwi dan Habaib, untuk kepentingan-kepentingan keduniaan dan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat tidak baik. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, PWI dan Laskar Sabilillah itu adalah gerakan yang serta-merta
bersama para pemerintah, dengan bekerja sama dengan pemerintah, serta mereka harus bekerja sama dengan aparat, bekerja sama dengan militer, bekerja sama dengan kepolisian, dan bekerja sama dengan seluruh jajaran pemerintah yang terkait baik tingkat desa sampai tingkat pusat. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, itu adalah PWI. Maka saudara-saudara sekalian, kita sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki dan sudah terpilih secara konsensus nasional, secara konstitusional, yaitu presiden kita Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita tidak ada pilihan lain kecuali kita sebagai PWI dan Laskar Sabilillah, sebagai pejuang kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, keagamaan, pejuang Rasulullah, maka kita harus mendukung pemerintah yang sah, khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Setuju? Itulah pesan dari Panglima Tertinggi PWI LS Gus Abbas Buntet kemarin acara tanggal 16 November 2024 di Pondok Beliau An-Nadwah. Kita harus mendukung penuh pemerintahan yang sah, yakni Presiden Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini marwah kita bersama, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apapun kebijakannya harus kita taati. Jangan seperti Kapit Dobolowi, dikit-dikit demo, dikit-dikit mencela, mencaci maki. Jangan. Karena siapa lagi yang menghormati presiden kita kalau bukan warga negara Republik Indonesia? Tidak mungkin orang Malaysia atau orang Singapura mau. Ini kan logikanya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Gus Abbas Buntet di acara peringatan Harlah BWLS yang pertama ini menarik. Ini kenapa kami publiskan? Biar semua orang tahu bahwa tidak ada sedikit pun rasa dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini berani kepada pemerintahan yang sah, yang resmi, pilihan rakyat semuanya. Pasti mendukung penuh apapun kebijakannya. Ini sebagai bentuk bukti bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini organisasi yang betul-betul peduli tentang rumah kita bersama, yakni NKRI. Di mana kita hidup, di mana kita ngurusi keluarga, anak cucu, di mana kita ibadah, di mana kita berinteraksi dengan sanak saudara handai tolan. Tentu kita harus menjaga kondusivitas keamanan. Jangan seperti gerombolan Bani Dobolowi itu dikit-dikit demo. Kemarin sudah melakukan demo tanggal 4 November 2024 dengan nama 411. Besok Desember itu ada lagi demo dengan alasan reuni 212 tanggal 2 Desember 2024. Mereka selalu bikin heboh, suasana menjadi heboh, tidak kondusif. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Nah ini loh yang semakin meruncingkan kemuaan ya warga pribumi terhadap perilaku-perilaku orang yang selama ini ngotot mengaku sebagai cucu Nabi tanpa bisa membuktikan. Hari ini hanya mengaku-ngaku saja. Itu guyub pitik, kata Gus Miftah seperti itu. Orang akan tertawa. Buktikan dong kalau kalian itu betul-betul cucu Nabi. Ya pembuktiannya macam-macam, membantah tesis Kiai Imad, menjawab pertanyaan yang dilayangkan Kiai Imad. Bukan hanya bikin diskusi yang datang ya orang-orangnya mereka saja, terus bikin buku, terus yang mengesahkan bukunya itu ya orang-orang mereka. Kan lucu ya, lucu, tidak berimbang, tidak ada mukobalahnya. Ini loh yang menjadi perhatian kita semua. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus punya prinsip kenegaraan seperti ini. Apa itu? Kita harus menyadari, kita harus berkomitmen bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah tumpah darah kita.
Ini adalah negeri yang diwariskan oleh leluhur kita, founding father kita, untuk kita jaga selalu. Ini amanah. Jangan sampai negara yang sudah kondusif, sudah aman, kita bikin heboh dengan persoalan sepele, reuni, aksi bela Islam dalihnya. Islamnya seperti apa nanti dulu kita harus cross check. Selama ini kita tahu bagaimana hasutan, provokasi, narasi, framing yang masif dibangun oleh Habib Dobolowi ini untuk mempengaruhi, untuk menggerakkan massa. Dan fakta sudah membuktikan jangan sampai terulang lagi. Tentu kita harus menyadari, terlebih kepada para muhibin itu, harus sadar dong, kalian itu cuma diperalat. Suatu ketika kepentingan mereka itu sudah tercapai, kalian akan dicampakkan bak sampah yang tiada gunanya. Itu pasti itu. Dan ini banyak buktinya loh. Buktinya itu banyak banget. Itu loh. Makanya apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Butet di peringatan Harlah yang pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tanggal 16 November 2024 hari Sabtu kemarin di pondok pesantren beliau An-Nadwah, sekaligus berbandingan dengan haul ayahanda beliau Kiai Haji Fuad Hasyim yang ke-20. Beliau berpesan kepada seluruh pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, baik itu yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, pokoknya seluruh pulau yang sudah ikut gabung untuk mengedepankan cinta kepada tanah air. Karena ini tanah tumpah kita, rumah kita bersama, yang harus betul-betul kita jaga semampu, semaksimal kita. Gitu loh. Jangan sampai kita akan menyesal. Bukti sudah ada bagaimana negeri-negeri Timur Tengah yang luluh lantak hari ini. Krisis kemanusiaan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena tidak mempunyai rasa cinta tanah air. Mereka selalu mengedepankan ego mereka. Selama ini para kabib itu selalu mengedepankan egonya. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Loh, yang tidak percaya bahwa Habib itu bukan durian Nabi, mereka akan marah. Ini kan pemaksaan kehendak. Ya, percaya monggo, ora percaya enggak masalah gitu loh. Seharusnya begitu kan. Oh, mereka toh tidak bisa membuktikan. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan, ya enggak masalah gitu loh. Itulah pesan-pesan dari Panglima tertinggi PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam rangka peringatan Harlah, hari lahir yang pertama di Pondok Pesantren An-Nadwah Cirebon tanggal 16 November 2024 kemarin. Tetap jaya, semoga di usianya yang 1 tahun ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah semakin kompak, semakin solid sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.